Bab 3191 Yuan yang hilang. Omong kosong, jika roh jahat kecil memasuki tubuh, aku tidak bisa menyembuhkannya. Leng Xilu awalnya adalah orang yang sangat sombong, terutama dalam hal keterampilan medis, dan dia tidak pernah menuruti siapapun. Dia mengira hanya Yao Lao yang bisa dibandingkan dengannya di King Wei Tian, tapi itu hanya perbandingan, dan dia tidak akan pernah mengaku kalah. Ini hanya kesalahan kecil dalam pengaturan waktu. Tidak serius. Nanti juga akan membaik. Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di dantian Xiao Hongli, dan tiba-tiba meningkatkan suntikan energi abadi. Engah. Xiao Hongli yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tetapi malah membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ini, semua orang tercengang. Meskipun mereka tidak mengerti keterampilan medis, mereka tetap dapat melihat bahwa alih-alih menjadi lebih baik, hidup mereka justru dalam bahaya. Ayah! Xiao Yin berteriak, hentikan. Leng Xilu tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yu Hualing berkata sambil tersenyum, dengan pengetahuan medismu yang sedikit, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah tangan medis yang ajaib. Menurutku kamu lebih seperti pembunuh medis. Jika kau terus seperti ini, kau akan membunuh mereka. Ye Bufan juga menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi marah di wajahnya, jika tidak berhasil, maka tidak akan berhasil. Mengapa kamu harus memaksakannya? Wajah tua Leng Xilu langsung berubah warna menjadi seperti hati babi. Dia tidak pernah menyerah dalam bidang kedokteran, terutama saat dia diberi pelajaran oleh seorang junior. Wah! Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memberiku pelajaran? Aku tidak percaya kau bisa menyembuhkannya. Kualifikasi apa yang saya miliki? Ye Bufan tersenyum dingin, hanya karena kamu seorang dukun, dokter manapun berhak memberimu pelajaran. Apa, beraninya kau memanggilku dukun? Leng Xilu menjadi marah karena malu, nak, jika kau tidak dapat menyembuhkan Tuan Xiao hari ini, aku akan membunuhmu sekarang. Dia adalah Dewa Luo yang agung, dan dia juga orang yang sangat sombong. Jika keterampilan medis pihak lain benar-benar lebih baik daripada miliknya, maka dia akan kalah tanpa bisa berkata apa-apa. Jika dia berani menertawakan dirinya sendiri tanpa keterampilan medis itu, dia pasti akan membunuh seseorang. Saya tahu Anda tidak yakin, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda apa keterampilan medis yang sesungguhnya. Ye Bufan berjalan ke samping tempat tidur, masih tanpa memeriksa denyut nadinya, mengeluarkan pil merah dan memasukkannya ke mulut Xiao Hongli. Lalu ia menyambarnya bagai kilat, dan dalam sekejap mata puluhan jarum perak menembus puluhan titik akupuntur besar dari kepala sampai kaki. Xiao Yin berdiri di samping dan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak menghentikannya. Bahkan Leng Xilu pun tak berdaya. Dalam situasi ini, Ye Bufan telah menjadi harapan terakhir kekaisaran kubah es mereka. Wajah Xiao Chong penuh dengan kekejaman. Dia tidak pernah menyangka bahwa dokter ajaib yang telah susah payah dia undang tetap tidak dapat menyembuhkan penyakit ayahnya. Pada saat ini, dia berharap Ye Bufan akan membunuh Xiao Hongli saja, lalu dia akan menutupi kesalahannya. Pada saat yang sama, dia bisa mengenakan topi besar pembunuhan ayah pada kepala Xiao Yin, dan dia masih bisa naik tahta. Seorang awam menyaksikan kegembiraan itu dan seorang ahli melihat ke arah pintu. Wajah Leng Xilu awalnya penuh dengan penghinaan, tetapi setelah melihat Ye Bufan mengambil tindakan, dia mengangkat alisnya. Ternyata itu adalah jarum tonik bintang 7. Ye Bufan mengangguk, iya, ini adalah jarum pembangun yang 7 bintang. Sepertinya kamu tidak sia-sia, dan kamu masih memiliki beberapa pengetahuan medis. Leng Xilu mendengus dingin, wah, kenapa kamu begitu sombong? Meskipun jarum 7 bintang Bu yang adalah metode akupuntur yang langka, namun tidak cocok untuk penyakit lawan. Benarkah? Buka matamu dan lihat. Ye Bufan mengambil kembali semua jarum perak dan mengulurkan 3 jari, 3, 2, 1, bangun. Berbeda dengan Leng Xilu tadi, kali ini Ye Bufan baru saja membacakan angka terakhir. Xiao Hongli yang tadinya koma, tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Ayah! Xiao Yin berseru, penuh kegembiraan dan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Bufan benar-benar menyembuhkan ayahnya. Ini,
Wajah Leng Xilu penuh dengan keterkejutan, ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jarum pembangun yang 7 bintang tidak dapat mengusir roh jahat yang memasuki tubuh. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu belum menyadarinya? Kamu telah salah mendiagnosisku. Diagnosis yang salah. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi diagnosis yang salah? Gejalanya jelas merupakan tanda masuknya kejahatan Yin ke dalam tubuh. Meskipun dia menyangkalnya, momentum Leng Xilu jauh lebih lemah. Bagaimanapun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia mencoba segala cara tetapi tidak berhasil. Xiao Hongli berhasil dihidupkan kembali hanya dengan beberapa suntikan dan 1 pil. Meskipun gejalanya sama, ini bukanlah penyakit yang sama sekali. Ini adalah kekurangan Yuanyang. Ye Bufan berkata, Tuan Xiao terkena sejumlah besar Yuanyang Qi, yang menyebabkan gejalanya saat ini. Seperti kata pepatah, berikan obat yang tepat untuk kasus tersebut. Esensi abadi yang mengandung unsur yang baru saja Anda berikan kepadanya hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Bahkan, bisa merusak meridian yang sudah rapuh jika jumlahnya terlalu banyak. Ini, ternyata adalah kekurangan Yuanyang. Itu benar-benar kekurangan Yuanyang. Saya salah mendiagnosisnya. Saya benar-benar salah mendiagnosisnya. Harus dikatakan bahwa pukulan ini benar-benar terlalu besar bagi Leng Xilu. Sebagai seorang tabib ajaib setenar Yao Lao, tetua ketujuh dari Sekte Tiangang tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia telah salah mendiagnosis. Orang tua itu kebingungan, seolah jiwanya sangat terstimulasi, dan berjalan keluar aula dengan ekspresi kusam, lalu segera menghilang dari pandangan semua orang. Tingkat kultivasinya sendiri adalah Daluo Immortal, dan dia berasal dari Sekte Tiangang, jadi tidak ada seorang pun dari Kekaisaran Kuba Es yang berani menghentikannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Kian telah banyak mendapat manfaat dan banyak menderita. Orang tua ini terlalu sombong sebelumnya. Saya harap pukulan ini akan membantunya dan membuat kemajuan lebih lanjut dalam karir medisnya. Pada saat ini, Xiao Hongli yang baru saja terbangun, tersadar kembali, melihat sekelilingnya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Ye Bufan. Meskipun dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi sekarang, dia juga tahu bahwa pemuda ini telah menyelamatkannya. Yiner, siapa tuan muda ini? Xiao Yin tersadar dari keterkejutannya dan sangat gembira saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan bisa memberinya kejutan sebesar itu. Ayah, ini utusan suci yang dikirim oleh Sekte Suci, Ye Bufan, tabib suci. Utusan suci itulah yang menyembuhkan penyakitmu tadi. Xiao Wang telah bertemu dengan utusan suci. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu. Xiao Hongli kini sudah pulih sepenuhnya. Ia berguling dan bangkit dari tempat tidur, lalu berlutut dan bersujud kepada Ye Bufan sebagai ucapan terima kasih. Sebagai pemimpin suatu negara, dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Meski Ye Bufan terlihat muda, dan meski dia bahkan belum mengubah esensi abadinya, dia jelas bukan orang biasa yang bisa menghancurkan Leng Xilu dalam hal pengobatan. Apakah Anda memberi penghormatan kepada Sekte Pedang Liu Guang atau berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda? Anda harus memberi penghormatan. Bahkan penguasa negeri itu pun berlutut, sementara yang lain berani berdiri. Xiao Yin juga berlutut dan bersujud untuk berterima kasih kepadanya. Bahkan Xiao Chong, yang berada di sampingnya, ragu-ragu dan berlutut di tanah. Dia sekarang telah sepenuhnya berubah dari kesombongan sebelumnya menjadi penuh ketakutan. Aku tidak pernah menyangka bahwa Leng Xilu, yang sudah terkenal sejak lama, akan dikalahkan oleh pemuda seperti dia. Pada saat itu, ia sedang berbaring di tanah, ingin membenamkan kepalanya di selangkangannya, berharap utusan suci akan melupakannya. Sayang sekali dia terlalu banyak berpikir. Ye Bufan bukanlah orang yang harus membalas dendam, dia juga bukan ibu yang suci. Bagaimana dia bisa melupakan apa yang terjadi begitu cepat? Dia mengulurkan tangannya untuk membantu Xiao Hongli dan Xiao Yin, lalu tatapannya jatuh pada Xiao Chong, yang mulia, Pangeran kedua, apakah Anda ingat apa yang baru saja saya katakan? Anda harus membayar harga atas ketidaktahuan Anda. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Hongli yang baru saja berdiri, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menatapnya dengan tatapan tajam.
Tuan, apakah Anda telah menyinggung utusan suci? Apa yang sedang terjadi? Bab 3192 Zhang Sufei. Pada saat itu, Xiao Chong ketakutan setengah mati, seluruh tubuhnya gemetar, kakinya lemas dan dia pun terjatuh ke tanah. Ayah, beginilah. Tidak ada ikatan keluarga dalam keluarga kaisar. Baru saja Xiao Chong harus bersaing dengan dirinya sendiri untuk memperebutkan tahta. Pada saat ini, Xiao Yin akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk membalikkan keadaan dan tentu saja dia tidak akan melepaskannya dan menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Akhirnya, dia berkata, Xiao Chong, kamu tidak sopan dan telah menyinggung utusan suci. Tolong hukum aku. Ekspresi Xiao Hongli sudah agak gelap. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Xiao Chong, kau benar-benar pengkhianat, ya. Ayah, tolong ampuni nyawaku, aku tahu aku salah. Xiao Chong begitu ketakutan hingga dia terus bersujud untuk meminta maaf. Xiao Hongli berkata dengan marah, dasar pengkhianat, beraninya kau menyinggung utusan suci. Ayo, tarik aku ke bawah dan penggal kepalaku. Baik tubuh maupun jiwaku akan hancur. Ayah, tolong ampuni nyawaku. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Xiao Chong sangat ketakutan hingga terus memohon belas kasihan. Namun, para penjaga tidak memberinya kesempatan ini dan menyeretnya pergi. Tak lama kemudian, terdengar suara lolongan melengking dari luar aula, lalu menghilang. Melihat pesaing terbesarnya telah musnah sepenuhnya, Xiao Yin merasa senang dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan apa-apa. Ye Bufan tetap diam dan menatap dengan mata dingin. Dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Alasan mengapa Xiao Hongli membunuh Xiao Chong bukan hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi penjelasan kepada Sekte Pedang Liu Guang. Kalian harus tahu bahwa apa yang baru saja dilakukan oleh Pangeran Kedua adalah kejahatan serius. Sebagai negara bawahan, dia sebenarnya berkolusi dengan Sekte Tiangang. Jika dia disalahkan oleh Sekte Pedang Liu Guang, seluruh kekaisaran Kuba Es mungkin tidak mampu menanggungnya. Faktanya, saat Xiao Chong menemukan Leng Xilu, dia sudah hampir menenggelamkan kapalnya, sehingga dia bisa naik tahta di masa depan, mengambil alih kekaisaran Kuba Es, dan bergabung dengan Sekte Tiangang. Sambil mencari keuntungan besar, mereka juga menanggung risiko besar. Kegagalan adalah akhir yang akan mereka alami, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Baik itu perebutan kekuasaan kekaisaran atau upaya mencapai keabadian, risiko dan peluang selalu ada bersamaan. Xiao Hongli memenggal kepala Xiao Chong dan berbalik memberi hormat lagi pada Ye Bufan. Saya tidak tegas dalam mendidik anak saya, maka mohon agar utusan suci menghukum saya. Lupakan saja, pergilah ke sana. Ye Bufan berkata dengan tenang, saya yakin Anda adalah orang yang cerdas dan akan tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Hati Xiao Hongli bergetar. Tampaknya pemuda di depannya ini tidak sederhana. Dia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dia juga sangat licik. Dia segera melihat apa yang sedang dipikirkannya. Xiao Wang tahu bahwa kekaisaran Kuba Es pasti akan setia kepada Sekte Suci di masa depan dan tidak akan pernah berpikir dua kali. Ye Bufan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Xiao Yin juga orang yang sangat pintar. Ia melangkah maju untuk meredakan rasa malu dan berkata, Yang Mulia Utusan Suci, apa penyebab penyakit ayah saya? Apa yang harus saya perhatikan di masa mendatang? Apakah saya perlu melanjutkan pengobatan? Saya telah menyembuhkan 80% kekurangan Yuanyang. Harap lebih memperhatikan pengembangan diri Anda di masa mendatang dan jangan mendekati wanita dalam waktu 1 tahun. Ketika Ye Bufan mengatakan ini, dia memandang Xiao Hongli, adapun penyebab penyakitnya, kamu seharusnya tahu sendiri, kan? Xiao Wang benar-benar tidak tahu. Xiao Hongli berkata, tolong jelaskan, utusan suci, dalam keadaan apa Yuanyang akan hilang? Ye Bufan mengerutkan kening, secara umum, ada 2 kasus kekurangan Yuanyang. Yang pertama adalah kelemahan dan penyakit sepanjang tahun. Bagaimana kesehatanmu sebelumnya? Mungkin bukan itu alasannya. Xiao Hongli menggelengkan kepalanya, tubuh Xiao Wang sebelumnya dianggap kuat, dan dia tidak memiliki penyakit apapun, apalagi kekurangan Yuanyang. Itulah alasan kedua.
Kamu diracuni oleh orang lain, dan seseorang menyedot energi yangmu. Secara umum, ada dua cara untuk menyerap Qiyuan yang orang lain, yang pertama melalui formasi, dan yang kedua melalui masalah antara pria dan wanita. Ye Bufan bertanya lagi, apakah ada orang lain di istanamu yang memiliki gejala ini selain kamu? Xiao Yin berkata, tidak, semuanya baik-baik saja di istana. Aku belum pernah mendengar ada orang lain yang menderita gejala seperti itu. Ye Bufan berkata, itu akan jauh lebih sederhana. Hanya ada satu kemungkinan perselingkuhan antara pria dan wanita. Tuan Xiao seharusnya tahu di mana letak masalahnya. Ekspresi Xiao Hongli tiba-tiba berubah. Wajahnya penuh amarah, wanita jalang ini berani membunuhku. Xiao Yin bertanya, ayah, apakah Anda berbicara tentang selir Zhangsu? Apa yang dia katakan bukanlah omong kosong. Xiao Hongli pernah ditemukan pingsan di istana selir Zhangsu sebelumnya. Dalam hal wanita, kaisar di dunia abadi sama persis dengan kaisar di bumi. Mereka biasanya memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya di 3 istana dan 6 halaman, dan selir Zhangsu adalah yang paling disukai oleh Xiao Hongli. Seharusnya itu dia. Setelah Xiao Hongli selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Bufan, menceritakan secara singkat keadaan pada malam dia pingsan, dan akhirnya berkata, Tuan Utusan Suci, Xiao Wang hanya menebak. Bisakah kamu minggir dan bantu aku mengidentifikasi apakah itu jalang itu? Ye Bufan ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk, oke. Dia tidak ingin membunuh orang baik karena penilaiannya yang salah, jadi dia setuju untuk mengikuti Xiao Hongli. Xiao Yin segera memanggil 200 pengawal istana elit, lalu berbaris menuju istana selir Zhangsu dengan gagah berani. Ye Bufan mengenakan Yuhualing dan berjalan di depan bersama Xiao Hongli. Begitu mereka masuk, seorang wanita gemuk segera keluar dan berlutut di depan Xiao Hongli. Seperti yang diharapkan dari harem kaisar, tidak ada yang perlu dikatakan tentang penampilan wanita ini. Bahkan jika dia tidak sebagus Yuhualing, dia tidak jauh berbeda. Terlebih lagi, dia memiliki tubuh yang montok dan pesona wanita dewasa. Dia terlihat semakin seksi dan menggoda. Tidak heran jika dia disukai oleh Xiao Hongli. Selirku dengan hormat menyambut kedatangan raja. Kudengar raja sedang sakit akhir-akhir ini, tetapi selirku begitu cemas hingga dia hampir meninggal. Wanita ini bicaranya menawan dan menyenangkan, ditambah dengan ekspresiku yang menyedihkan, sungguh membuat orang merasa kasihan padanya. Xiao Hongli baru saja berjalan melewati gerbang neraka, dan sekarang dia dipenuhi amarah. Selir Zhangsu, aku memperlakukanmu dengan baik, mengapa kau lakukan ini padaku? Selir Zhangsu tertegun sejenak, lalu menangis. Yang mulia, Anda telah berbuat salah kepada selir saya. Selir saya setia kepada Yang Mulia, dan itu dapat dilihat dari langit. Pasti itu fitnah seorang penjahat, dan dia masih meminta raja untuk membuat keputusan untuk selir Chen. Ini, ekspresi Xiao Hongli berubah. Sekarang dia hanya meragukan selir Zhangsu, tetapi tidak 100% yakin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Bufan untuk meminta bantuan. Silakan juga meminta utusan suci untuk memberi saya beberapa saran. Setelah Ye Bufan memasuki pintu, dia terus menatap wanita di depannya. Entah mengapa, dia selalu merasa sangat familiar. Sejak dia mulai berlatih teknik kekacauan, ingatannya menjadi sangat kuat dan dia jelas memiliki ingatan fotografis. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, tetapi dari manakah perasaan yang familiar ini datang? Melihat Xiao Hongli meminta bantuannya, dia berkata, sederhana saja. Penguasa negeri ini menyuruh seseorang untuk mengobatinya. Saya punya perawatan akupuntur khusus. Di bawah akupuntur saya, siapapun akan mengatakan kebenaran, dan kemudian semuanya akan terungkap. Ide yang bagus sekali, Tuan Utusan Suci. Xiao Hongli mengangguk senang, ini jelas merupakan cara terbaik saat ini. Wu Gaozi, ambilkan dia untukku. Wu Gaozi adalah komandan pengawal. Dia dulunya adalah murid sekte pedang Liu Guang dan sekarang menjadi Dewa Yi Agung. Setelah menerima perintah Xiao Hongli, dia mengarahkan jarinya dan mengarahkan angin kencang ke titik huage milik Zhang Sufei. Bab 3193 Raja Jahat merebut tubuhnya. Bahkan kau, seorang pecundang, ingin menyentuhku.
Melihat jari telunjuk Wu Gaozi semakin dekat, selir Zhang Su yang semula terlihat lemah, tiba-tiba bergerak. Dia hanya mengulurkan tangan dan meraihnya, dan hembusan angin di jari-jarinya hancur total. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis, termasuk Xiao Hongli. Sebelumnya, dia sangat mencintai selir ini, dan tentu saja dia sangat mengenalnya. Meskipun dia memiliki sedikit kultivasi, dia hanya berada di alam abadi sejati. Kapan dia menjadi begitu kuat? Dia benar-benar mampu menahan serangan Dewa Yi Agung secara langsung, dan dilihat dari maknanya, dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Namun dari sini semuanya menjadi sangat jelas. Wanita inilah yang telah meracuninya sebelumnya, dan tidak ada lagi keraguan. Bunuh dia. Xiao Hongli langsung mengeluarkan perintah pembunuhan. Sebagai komandan penjaga, Wu Gaozi tetap tenang dalam menghadapi bahaya, melambaikan tangannya ke samping dan melepaskan anak panah. Ada juga busur dan anak panah di dunia abadi, dan keahlian yang digunakan untuk membuatnya begitu istimewa sehingga bahkan orang abadi dapat menimbulkan ancaman. Dia memberi perintah, dan para pengawal yang berjaga di sampingnya melepaskan anak panah bersama-sama. Untuk sesaat, anak panah melesat ke arah selir Zhang Su seperti tetesan air hujan. Keluar dari sini, Zhang Sufei berteriak keras, mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan sebuah tangan besar dari esensi sejati langsung meraih anak panah bulu di telapak tangannya, dan langsung berubah menjadi bubuk besi dan jatuh. Lalu dengan lambaian tangannya, para pengawal yang memegang busur dan anak panah langsung berubah menjadi kabut darah. Tawa kemenangan meledak dari mulutnya, awalnya aku hanya ingin menggunakan tempatmu untuk berlatih, tetapi aku tidak ingin kalian mencari kematian, jadi aku akan membantu kalian dan mengantar kalian pergi. Itu sebenarnya adalah dewa spiritual agung. Merasakan kekuatan pihak lain, Wu Gaozi berseru. Sebagai negara bawahan, meskipun ada orang-orang kuat di pihak mereka, jumlahnya tidak terlalu banyak. Dia, Dewa Yi Agung, sudah menjadi salah satu dari sedikit penguasa di istana. Yang mulia, cepatlah pergi. Menghadapi peri roh yang hebat, orang-orang ini tidak memiliki kepastian kemenangan. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menahan serangan lawan. Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawa raja. Xiao Hongli juga menyadari hal ini. Dia tidak lagi peduli dengan balas dendam dan segera berbalik dan pergi bersama beberapa pengawal pribadinya. Bunuh dia. Wu Gaozi berteriak lagi, dan puluhan pengawal istana menyerbu maju dengan pedang di tangan dan tidak takut mati. Namun, tingkat kultivasi tertinggi di antara orang-orang ini hanyalah dewa misterius. Mereka belum melewati ambang dewa surgawi, apalagi mampu melawan dewa roh agung. Dalam waktu hampir 1 atau 2 tarikan napas, semua orang ini musnah. Ye Bufan juga tercengang. Awalnya dia mengira bahwa pihak lain hanyalah seorang selir, dan membunuhnya hanya masalah sepatah kata, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah seorang guru yang sangat kuat. Setelah melihat situasinya, dia mengulurkan tangan dan menarik Yu Hualing, ayo cepat pergi. Menurut pendapat Ye Bufan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Keamanan adalah masalah internal Kekaisaran Kuba Es. Selama dia lolos, selir Zhang Su seharusnya tidak mengejarnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia pergi, selir Zhang Su di belakangnya mengabaikan Xiao Hongli dan yang lainnya, lalu mengejar mereka. Adapun para pengawal istana, mereka terluka atau ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Apakah wanita ini gila? Mengapa kau mengejarku? Ye Bufan mengumpat dalam hatinya, tetapi saat ini dia bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung menggunakan jiutian dan menarik Yu Hualing untuk terbang ke arah luar kota istana dengan kecepatan tinggi. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa melempar wanita ini dengan kecepatan senjata peri terbang, tetapi kemudian aku terkejut menemukan bahwa Zhang Sufei semakin cepat dan semakin cepat. Alih-alih menjauh, dia semakin dekat dan dekat. Ye Bufan merasa kesal. Secara logika, meskipun jiutian, yang telah mencapai senjata abadi terbang tingkat menengah, tidak dapat menandingi kecepatan Dewa Luo Agung, seharusnya tidak ada masalah dalam menyingkirkan Dewa Roh Agung. Tetapi kuncinya adalah tingkat kultivasiku terlalu rendah,
dan aku tidak dapat mengendalikan Jiutian bahkan dengan setengah kecepatannya. Jika aku tahu ini, aku seharusnya mengatasi malapetaka itu terlebih dahulu. Jika aku memiliki tingkat kultivasi Jinxian sekarang, aku seharusnya bisa menyingkirkan selir Zhang Su di belakangku, setidaknya aku tidak akan terkejar olehnya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Situasi saat ini adalah bahwa pihak lain semakin dekat, dan melihat bahwa hanya ada kurang dari 1 kilometer jauhnya dari Jiutian. Dalam keputusasaan, dia berteriak di belakangnya, aku bertanya apakah kamu sakit? Mengapa kamu mengejarku jika banyak orang tidak mengejarmu? Wah, untung saja aku bisa begini hari ini. Menurutmu, haruskah aku memotong-motongmu menjadi beberapa bagian dan menguliti serta melukaimu? Di belakangnya, wajah selir Zhang Su penuh dengan kebencian, dan suaranya telah berubah total. Dia tidak lagi menawan, tua, dan serak seperti sebelumnya. Ye Bufan sangat ketakutan hingga menggigil. Suara ini sangat familiar baginya. Ternyata itu adalah penguasa jahat berambut putih Sui Yue yang telah melarikan diri sebelumnya. Saat mereka berada di Immortal Mire, tubuh lelaki tua ini dihancurkan oleh Hua Bingyu, dan kemudian rohnya melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka akan datang ke sini dan mengambil selir Xiao Hongli. Tidak heran saya merasa ada yang tidak asing ketika melihat selir Zhang Su sebelumnya. Ternyata akarnya ada di sini. Selir Zhang Su bukan lagi selir Zhang Su seperti dulu, melainkan penguasa jahat berambut putih yang memiliki perseteruan hidup dan mati dengannya. Dengan cara ini, ada penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi sebelumnya. Setelah merebut tubuh itu, selir Zhang Su menyerap Yuan Yang Qi milik Xiao Hongli untuk segera meningkatkan kekuatannya dan memulihkan kultivasinya. Sebagai pemimpin suatu negara, keberuntungan Xiao Hongli jauh melebihi orang biasa, dan dia juga seorang biksu tingkat Xuanxian. Yuan Yang Qi-nya adalah tonik terbaik untuk Blood Moon yang baru saja mengambil tubuhnya. Hanya saja dia tidak begitu mengerti mengapa lelaki tua ini membawa pergi seorang wanita agar tidak diburu. Atau karena terpaksa. Apapun alasannya, pemikiran seorang pria berguling-guling dengan pria lain untuk menyerap vitalitas yang membuatnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Namun begitu dia kehilangan akal seperti ini, kecepatan Jiutian sedikit melambat, dan dia langsung didekati oleh Raja Jahat berambut putih. Wah, kau ambil hartaku, kau hancurkan rencanaku, dan kau hancurkan tubuhku. Awalnya aku berpikir bagaimana cara membalas dendam padamu, tetapi aku tidak menyangka kau akan datang ke rumahku sendiri. Hari ini aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Setiap kata yang diucapkan Raja Jahat berambut putih itu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, dan ekspresi ganas muncul di wajah cantik selir Zhang Su, yang terlihat sangat aneh dan mengerikan. Ye Bufan buru-buru menenangkan pikirannya. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya berharap bisa bergerak lebih cepat dan tidak jatuh ke tangan orang tua ini, kalau tidak akibatnya akan buruk. Sayang sekali tingkat kultivasinya ada di sana. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia hanya bisa mencapai kecepatan ini dalam 9 hari. Dalam sekejap mata, mereka berada sekitar 100 meter jauhnya, dan Raja Jahat berambut putih itu meninju keluar. Meskipun gagal menghancurkan Jiutian, lambung kapal juga bergetar hebat. Otak Ye Bufan berputar cepat, memikirkan cara menyelesaikan dilema di depannya. Jelas tidak mungkin bersembunyi di istana Raja Naga. Jelas merupakan hal yang sangat berbahaya untuk mengekspos diri ke dunia luar angkasa di depan seorang master seperti itu. Sampai sekarang, Yu Hualing terus berlari menyelamatkan diri bersamanya. Tampaknya dia tidak sebanding dengan pihak lain dan tidak dapat diandalkan. Setelah banyak pertimbangan, tidak ada cara lain selain mengeluarkan jimat pelarian Baili yang terakhir. Tingkatan dunia peri dalam buku ini adalah bumi abadi, surgawi abadi, dan bit abadi. Setiap tingkatan utama dibagi menjadi 4 alam yang lebih kecil. Para makhluk abadi di bumi ada yang abadi maya, abadi sejati, abadi emas dan abadi misterius. Dewa-dewa surgawi adalah Dewa Yi Agung, Dewa Roh Agung, Dewa Tertinggi Agung, dan Dewa Luo Agung. Dewa abadi dibagi menjadi Raja Abadi, Dewa Abadi, Dewa Abadi, dan Kaisar Abadi.
Bab 3194 Kesengsaraan Guntur Abadi Sejati. Xiao Linger, cepat lari. Sasarannya adalah aku dan dia tidak akan mengejarmu. Jimat pelarian hanya dapat membawa satu orang melarikan diri, jadi Ye Bufan langsung mendorong Yu Hualing keluar selama 9 hari. Fakta telah membuktikan bahwa hal ini juga terjadi. Raja jahat berambut putih itu mengabaikannya sama sekali dan terus mengejar Ye Bufan. Ledakan. Melihat jaraknya semakin dekat, dengan hanya tersisa 70 atau 80 meter, Raja jahat berambut putih itu meninjunya lagi, dan gemetar Jiutian menjadi lebih hebat. Pada saat ini, Ye Bufan tidak peduli lagi dengan hal lain. Dia membawa Jiutian pergi dengan pikirannya, lalu mengaktifkan jimat pelarian Baili di tangannya. Cahaya keemasan bersinar, membungkus tubuhnya dan menghilang dari tempat itu. Jimat pelarian Baili. Raja jahat berambut putih tiba di tempat Ye Bufan menghilang dalam sekejap mata, dengan senyum dingin di wajahnya. Wah, aku ingin lari sekarang. Kamu bisa lari nggak? Lalu sosoknya melintas dan melesat ke arah barat. Ini adalah kedua kalinya Ye Bufan menggunakan jimat pelarian Baili, dan dia sudah familiar dengan semuanya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dia akan mendapat masalah setelah teleportasi. Namun saat transmisi itu selesai, ia melayang di padang gurun yang kosong, dan apapun yang dapat dilihatnya hanyalah sunyi sepi. Jangankan seorang wanita, bahkan tidak ada satupun sosok di sana. Oke, akhirnya aku terbebas dari masalah. Ye Bufan menghela napas lega. Perjalanan ke Kekaisaran Kuba Es ini benar-benar menyiksa. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyerap Yuan yang milik Xiao Hongli adalah raja jahat berambut putih Sue Yue. Untungnya, dia tidak mempunyai kesempatan dan akhirnya melarikan diri. Ada juga gadis kecil Yu Hualing, yang masih belum bisa menemukan jawabannya, dan dia dapat dianggap telah menyingkirkan masalah besar. Tetapi pada saat ini, suara penuh kebencian terdengar di belakangnya. Wah, masih bisa kabur ya? Biarkan aku mencekikmu. Kenapa orang tua ini mengejarmu? Ye Bufan segera mengenali suara raja jahat berambut putih itu, tetapi dia menggunakan jimat pelarian Baili. Tidak seorang pun dapat mengetahui arah transmisinya. Bagaimana dia bisa menyusulnya dengan begitu cepat? Dia tidak percaya pada keberuntungan. Satu-satunya kemungkinan adalah pihak lain tahu persis di mana dia berada. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Dia tiba-tiba terkejut dan teringat apa masalahnya. Saat pertama kali memasuki Immortal Mire, penguasa jahat berambut putih telah menanamkan tanda spiritual padanya. Walaupun saat itu sudah ketahuan, tapi karena takut memberitahu yang lain, saya hanya menentukan lokasi saja, tidak menghilangkan sama sekali. Setelah begitu banyak hal terjadi dan dia mengikuti Hua Bingyu kembali ke Sekte Pedang Cahaya Mengalir, dia melupakan kejadian ini dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu pria tua ini lagi dalam kehidupan ini. Tetapi aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi saat pertama kali aku tiba di Kekaisaran Es. Sekarang setelah aku ditemukan dengan mudah oleh pihak lain, itu pasti karena tanda spiritual ini. Ye Bufan, benar, kau yang membawaku ke keadaan ini, menurutmu apa yang harus kulakukan padamu? Saat sang penguasa jahat berambut putih itu berbicara, terdengar suara giginya yang bergemeretak, menunjukkan betapa kuatnya kebencian di dalam hatinya. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menerobos kuil petir dan memperoleh warisan Dewa Petir. Jika bukan karenamu, aku tetaplah Luo abadi yang agung seperti dulu, dan aku tidak akan kehilangan tubuhku. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan terpaksa mencari wanita yang bisa mengambil alih tubuhku dan terlahir kembali, yang membuatku tidak lagi menjadi laki-laki maupun perempuan, manusia maupun hantu. Ternyata bukan perkara mudah bagi jiwa untuk lepas dan terlahir kembali. Sebagai seorang Dewa Luo yang agung, dia tidak ingin menemukan tungku yang terlalu buruk, jika tidak, kultivasinya akan sangat menderita. Namun, hal ini akan menimbulkan masalah. Keempat sekte utama memiliki murid yang dapat dihubungi, tetapi dia tidak berani pergi. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkeliaran di luar. Kemudian, jiwanya semakin lemah, dan dia terpaksa memilih Zhang Sufei karena putus asa. Meskipun ini adalah seorang wanita, fisik orang lain itu istimewa dan sangat cocok untuk merebut tubuhnya.
Setelah terlahir kembali, dia dapat mempertahankan kultivasinya sendiri hingga batas maksimal. Ada alasan penting lainnya. Ini adalah selir Xiao Hongli. Setelah mengambil alih tubuh, dia akan memiliki kesempatan untuk menyerap Yuanyang dan keberuntungan kaisar. Semuanya sesuai dengan yang diharapkannya. Meskipun tingkat kultivasinya langsung turun dari Dewa Luo Agung ke Dewa Yi Agung setelah merebut tubuh itu, ini sudah bagus. Bagaimanapun, dia mempertahankan garis dasar Dewa Surgawi. Beberapa hari yang lalu, dia menyerap Yuanyang Qi milik Xiao Hongli dan kembali ke alam roh abadi agung dalam satu gerakan. Anehnya, pihak lain tidak mati, tetapi juga membawa Ye Bufan. Setelah terlahir kembali, dia belum mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya. Awalnya, dia tidak ingin ketahuan. Tetapi di bawah paksaan teknik akupuntur Ye Bufan, dia hanya bisa mengungkapkan kekuatan dan jati dirinya yang sebenarnya. Semua keluhannya itu bercampur aduk, dan dia pun menjadi sangat membenci pemuda di hadapannya. Seperti halnya para penjahat dalam film dan sinetron, membunuh lawan secara langsung tidak akan mampu menghilangkan kebencian yang ada di hati. Dia ingin menyiksa orang lain, membuat orang lain takut, membuat orang lain pingsan, dan kemudian membunuhnya dengan 1000 luka. Ye Bufan tidak tahu hal ini, dan dia tidak ingin tahu sekarang. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu bagaimana cara melarikan diri dari orang tua ini. Setelah memikirkan kartu trufnya dari awal hingga akhir, tidak ada kartu truf yang dapat mengalahkan Luo Xian Agung, termasuk panah petir yang paling kuat. Sepertinya ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ye Bufan membuat keputusan akhir dan mengerahkan energi abadinya untuk menyerang alam abadi emas. Faktanya, kultivasinya telah mencapai puncak keabadian sejati ketika dia berada di Istana Raja Naga, dan dia dapat menerobos kesengsaraan kapan saja. Hanya saja kesengsaraan gunturnya terlalu istimewa, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak sensasi di sekte tersebut, jadi dia terus menekan kultivasinya. Saat ini, keinginan untuk menerobos hanya masalah pikiran saja, tidak ada kesulitan sama sekali. Gemuruh. Begitu dia bergerak, terdengar gemuruh guntur di udara. Langit cerah beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang tiba-tiba tertutup awan gelap. Awan guntur hitam dan kilat hitam bergulung-gulung seperti naga hitam raksasa yang turun ke dunia, memancarkan paksaan yang tiada habisnya. Wah, saat ini, apa bedanya menjalani kesengsaraan dengan mencari kematian? Wajah raja jahat berambut putih itu penuh dengan penghinaan. Meskipun pihak lain menyembunyikan kultivasinya dan tidak berharap menjadi puncak keabadian sejati, dia tetap tidak menganggapnya serius. Itu hanya bencana guntur abadi emas kecil. Bahkan jika dia hanya memiliki tingkat kultivasi abadi spiritual yang hebat sekarang, dia tetap tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika dia mendongak dan merasakan kekuatan petir hitam, ekspresinya langsung berubah. Kesengsaraan guntur macam apa ini? Apakah ini benar-benar kesengsaraan guntur abadi? Mengapa ada kekuatan yang begitu mengerikan, terutama aura kehancuran? Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Penguasa jahat berambut putih adalah Dewa Luo Agung yang sesungguhnya sebelumnya. Dia telah selamat dari lebih dari selusin kesengsaraan guntur besar dan kecil, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat aura kehancuran yang begitu mengerikan. Ini benar-benar bencana guntur pemusnahan. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, pada saat ini dia yakin bahwa ini adalah kesengsaraan guntur kepunahan yang legendaris. Sial, monster macam apa ini? Kita harus membunuhnya hari ini. Mata penguasa jahat berambut putih itu berkilat penuh niat membunuh. Mereka yang dapat menarik bencana guntur pemusnahan pasti akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Jika mereka tidak membunuh pihak lain, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Pada saat itu, terdengar suara guntur menggelegar di udara, diikuti oleh suara guntur hitam pekat yang menghantam kepala. Bab 3195, Perbaikan lagi. Ye Bufan menatap awan petir di langit, dan hatinya hancur. Kesengsaraan guntur pemusnahan ini lebih ganas daripada yang terakhir. Kesengsaraan guntur abadi sejati kali ini beberapa kali lebih kuat daripada kesengsaraan guntur abadi virtual sebelumnya.
Kalau saja sekarang dia tidak berlatih teknik pelatihan tubuh Dewa Petir dan memiliki 8 labu petir tingkat peri di pinggangnya, dia mungkin tidak akan mampu melawan malapetaka petir yang begitu mengerikan. Aku tidak tahu apakah malapetaka dahsyat seperti itu dapat membunuh Dewa Roh Agung. Apapun yang terjadi, ini adalah kesempatan terakhirku dan aku harus mencobanya. Ye Bufan menatap raja jahat berambut putih itu. Ayo. Orang tua, tidakkah kau ingin membunuhku? Datanglah jika kau bisa. Menurut pemikirannya, orang tua ini sangat membencinya. Jika dia bertindak gegabah, dia pasti akan diserang oleh malapetaka guntur pemusnahan. Sayang sekali dia masih meremehkan pikiran monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Raja jahat berambut putih itu licik seperti rubah. Meskipun hatinya penuh kebencian, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Wah, menurutmu aku bodoh. Jadi bagaimana jika kamu sedang mengalami kesengsaraan guntur kepunahan? Jika aku tidak mengambil tindakan, aku tidak akan menyerangku. Ketika kamu melewati kesengsaraan, membunuhmu akan semudah membunuh seekor semut. Tidak beranikah kau, orang tua? Sebagai pria dewasa, kau hidup sebagai wanita, dan keberanianmu menjadi seperti wanita. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu buang air kecil sekarang. Apakah sambil berdiri atau jongkok? Ye Bufan hanya ingin membuat pihak lain marah sekarang. Selama raja jahat berambut putih itu mengambil tindakan, guntur di udara pasti akan langsung menghantamnya. Penguasa jahat berambut putih tersenyum dingin. Wah, apa kau mencoba membuatku marah? Kukatakan padamu, aku masih jauh dari itu. Aku telah hidup selama bertahun-tahun dan aku belum pernah melihat formasi apapun sebelumnya, jadi berhentilah bermimpi. Ye Bufan merasa tidak berdaya. Orang tua ini terlalu licik untuk dibodohi. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi petir pertama di udara telah menyambar. Karena kamu tidak bisa ditipu, maka cepatlah dan tingkatkan kultivasimu. Ye Bufan mengabaikan raja jahat berambut putih itu dan menatap guntur hitam di udara. Teknik pembentukan tubuh Dewa Guntur di tubuhnya bekerja secara ekstrim. Meskipun petir hitam ini lebih kuat daripada petir sebelumnya, ia mengandung tekanan tak berujung dan aura kehancuran. Namun, perjalanan untuk mencapai keabadian adalah seperti ini. Peluang dan krisis selalu ada. Jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat, Anda harus memiliki keberanian untuk berjuang. Kekuatan guntur hitam menghantam tubuhnya dan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Teknik pembentukan tubuh Dewa Petir bekerja dengan gila-gilaan, dan bagian-bagian kekuatan guntur diserap dan disempurnakan, menyehatkan meridian di tubuhnya. Teknik latihan tubuh Dewa Petir pada awalnya adalah teknik sihir yang menggunakan kekuatan guntur untuk menempa tubuh fisik. Semakin kuat kekuatan guntur dan kilat, semakin cepat peningkatannya. Hanya dengan kekuatan guntur saja, Ye Bufan merasakan kekuatan tubuhnya meningkat pesat, meridiannya menjadi semakin kuat, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba dia menjadi bersemangat. Teknik latihan tubuh Dewa Petir ini memang bagus. Teknik ini dibuat khusus untuknya. Teknik ini tidak hanya dapat mengatasi bencana tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Penguasa jahat berambut putih berdiri di sampingnya dengan seringai di wajahnya. Menurutnya, Ye Bufan mungkin tidak dapat menangkap petir. Bagaimanapun, itu adalah Dewa Petir kepunahan yang legendaris. Belum lagi sedikitnya keabadian sejati, bahkan ia sendiri tidak akan berani membawanya bersama tubuh fisiknya. Namun, setelah menunggu cukup lama, pemandangan abu terbang menghilang tidak terlihat. Sebaliknya, guntur ilahi pemusnahan menghilang dari tubuh lawan, dan tidak ada respons. Apa yang terjadi di sini? Meskipun raja jahat berambut putih itu telah hidup selama ribuan tahun, dia belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu. Mungkinkah pihak lain dapat menyerap Dewa Petir kepunahan, tetapi bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba sesuatu bergerak dalam hatinya, dan dia tiba-tiba teringat pada warisan kuil guntur. Warisan kuil petir. Pasti ada sesuatu yang bagus dari kuil petir. Sialan, ini seharusnya milikku. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya karena kebencian dan ingin bergegas dan memotong Ye Bufan menjadi beberapa bagian, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Semuanya harus menunggu. Tidak akan lama lagi. Saat malapetaka guntur berakhir,
inilah saatnya baginya untuk membalas dendam. Ye Bufan duduk di sana, baru saja menyempurnakan kesengsaraan guntur pertama, dan kesengsaraan guntur kedua menyusul. Bukan hanya kekuatan kesengsaraan guntur kepunahan itu berkali-kali lipat lebih besar daripada kesengsaraan guntur biasa, tetapi intervalnya juga sangat singkat, tidak memberi Anda banyak waktu pemulihan sama sekali. Dua guntur dewa yang telah punah kembali jatuh ke dalam tubuh, dan teknik pelatihan tubuh Dewa Petir Ye Bufan dikerahkan sepenuhnya, disempurnakan, dan diserap dengan gila-gilaan. Di bawah pengendalian kekuatan guntur dan kilat, tubuh fisik membaik dengan cepat. Namun, Ye Bufan juga menyadari bahwa tingkat kultivasinya saat ini sudah mencapai batas untuk menahan dua guntur ilahi yang memusnahkan. Jika terlalu banyak, dia akan langsung pingsan. Begitu kekuatan kedua guntur ini disempurnakan, bencana guntur ketiga sudah terjadi di udara. Nak, biarkan aku melihat seberapa kuat tubuhmu bisa bertahan. Cepat atau lambat kau akan mati di sini. Penguasa jahat berambut putih berdiri di dekatnya dan menggertakkan giginya karena kebencian. Dia sangat bimbang dalam hatinya. Dari sudut pandang kebencian, dia berharap pihak lain segera diledakkan berkeping-keping oleh Dewa Petir kepunahan. Namun di sisi lain, ia berharap pihak lain dapat bertahan hidup sehingga ia dapat merebut warisan Dewa Petir. Selain itu, senjata peri terbang dari sebelumnya jelas merupakan harta karun yang langka. Sebagai monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dia juga dapat melihat bahwa dua guntur dewa pemusnah adalah batas yang dapat ditanggung Ye Bufan. Saya khawatir ketika gelombang ketiga turun, lawan akan langsung menghilang. Gemuruh, guntur dan kilat memenuhi langit dengan tekanan, seolah-olah itu adalah kiamat. Tiga petir hitam tebal menerkam langsung Ye Bufan seperti tiga naga apokaliptik. Ambil saja dariku. Ye Bufan berteriak keras, dan labu guntur muncul di atas kepalanya, menyedot salah satu guntur dewa yang telah punah, dan dua yang tersisa tenggelam ke dalam tubuh lagi. Harta karun apakah ini? Raja jahat berambut putih awalnya mengira Ye Bufan pasti akan mati kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan mengeluarkan labu dan menghisap petir. Sial, berapa banyak harta yang dimiliki anak ini. Sebagai mantan Dewa Agung, dia tentu tahu betapa berharganya labu ini. Ini hanyalah artefak curang untuk mengatasi kesengsaraan. Dengan benda seperti itu di tangan, peluang untuk berhasil mengatasi kesengsaraan akan berlipat ganda. Ye Bufan tidak peduli dengan pikirannya saat ini dan menyerap kekuatan Dewa Petir kepunahan satu demi satu. Ketika guntur ilahi pemusnahan kelima turun, tubuhnya telah menyerap total 9 guntur ilahi pemusnahan. Meridian dalam tubuh sangat kuat di bawah penyempurnaan kekuatan guntur, dan cahaya bersinar. Kemudian aura pada tubuh tiba-tiba meningkat, dan melting meridian dan skin refining realm menembus ke tingkat keempat. Ye Bufan menarik napas panjang lega dan dipenuhi rasa gembira. Sekarang dia telah mencapai alam Suansian dengan kekuatan fisiknya yang murni, dan dia masih merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Bila dipasangkan dengan panah Dewa Petir, ia akan mampu melawan bahkan melawan Dewa Yi Agung. Bergemuruh di udara, guntur bergemuruh lagi, kali ini bencana guntur tingkat ke-6 menimpa. Ye Bufan menggertakkan giginya dan menggunakan tubuh fisiknya untuk secara paksa menyerap guntur ilahi 6 sinar pemusnahan. Sialan, kok anak ini bisa berkembang secepat itu? Raja jahat berambut putih berdiri di dekatnya, terkejut dan marah ketika melihat pemandangan ini. Apa yang seharusnya menjadi miliknya telah diambil oleh pihak lain. 6 guntur dewa berturut-turut masih gagal melakukan apapun terhadap lawan. Awan guntur di udara tampak mengamuk, dan guntur menjadi semakin keras. Tepat setelah tingkat ke-7 kesengsaraan guntur terjadi, 12 guntur ilahi pemusnah besar menyambar ke udara.